Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu honorer semuanya? Di video kali ini kita akan memberikan informasi terbaru update terkini 1 Januari 2025. Silakan simak rekan-rekan semua. Bagi rekan-rekan yang mendapatkan notifikasi baru di SSCSN, kami ucapkan selamat. Silakan Bapak Ibu lakukan ini karena ini adalah perkara yang wajib dilakukan. Keputusan final berkenaan dengan pengumuman apakah akan diundur ataupun tidak, karena kita ketahui banyak sekali Pemda yang belum mengusulkan. Masuk kami mengumumkan informasi pengumuman ini, nah nanti kita akan cek informasi dari BKN. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, jika kembali kita merujuk pada jadwal seleksi P3K khususnya tahap 1, maka sebenarnya hari ini adalah hari di mana saat-saat rekan-rekan dinyatakan akan mengisi daftar riwayat hidup bagi rekan-rekan yang memiliki kode R2L atau R3L untuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Namun untuk tenaga guru masih belum tahu ya, kita belum melihat kode kelulusan bagi rekan-rekan tenaga guru karena belum ada satupun instansi yang telah mengumumkan pengumuman untuk kelulusan tenaga guru. Nah, hari ini 1 Januari 2025. Nah, kalau kita lihat dari pengumuman kelulusan yang harusnya selesai di 31 Desember 2024, banyak sekali dari Pemda yang sama sekali belum mengumumkan satupun P3K-nya, baik teknis, nakes, apalagi tenaga guru. Namun Bapak Ibu, sampai update hari ini Bapak Ibu kita sudah melihat ada beberapa kabupaten kota instansi yang sudah mengumumkan, diantaranya adalah Kota Semarang, kemudian Blora, Bondowoso, Denpasar, Balikpapan, Kalimantan Selatan, Medan, Jatim ya, kemudian Kementerian Pertanian, kemudian Kepegawaian Negara atau BKN, Kota Serang, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian Kominfo, ATR BPN, Pasuruan, Gresik, Lingkungan Hidup Kehutanan, kemudian BKKBN, Kota Pontianak, Sekjen DPR, Kabupaten Purbalingga, kemudian BP POM, kemudian Kabupaten Batang, Pekalongan, Sampang, Mojokerto, Banjarnegara, DPD RI, Konawe ya, Jeneponto, kemudian Kepulauan Selayar, Sulawesi Barat, Kota Waringin Barat, kemudian Gunung Mas, kemudian ke Kepulauan Aru, kemudian Hulu Sungai Tengah, Pamekasan, Kendal, Cirebon, Surakarta, Penajam Pasar Utara, Lampung Tengah, Muko, Maros, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian kita juga sudah mendapatkan informasi dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Kota Batam yang sudah mengumumkan, kemudian Kabupaten Lingga. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu di dalam pengumuman bahwa ini ya, hanya mereka yang mendapatkan kode R2L atau R3L yang dinyatakan akan mendapatkan notifikasi di laman SSCSN-nya per 1 Januari 2025. Kita telah menunggu cukup lama dan ini adalah informasi yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua. Untuk dapat memastikan laman SSCSN-nya, silakan Bapak Ibu login saat ini. Nah, tampilan login saat ini adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan informasi pengumuman kelulusan di mana di sini sudah tertera, selamat, nama Anda lulus seleksi P3K tahun 2025 ya. Jadi bukan 2024 ya Bapak Ibu. Ini kita akan mendapatkan NIP per 2025. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup sebagaimana yang sudah kita pahami, yang mana di dalam pengumuman BKD ini sudah dijelaskan ya bagaimana persyaratan-persyaratannya. Dan salah satu persyaratan yang cukup membuat terkejut oleh rekan-rekan tenaga pelamar adalah poin yang ada di sini untuk Kepulauan Riau adalah tidak menuntut adanya TPP ya sejak melaksanakan perjanjian tugas ini. Nah, ini adalah harapan yang seharusnya ada TPP, tetapi di sini sudah dibuat tidak menuntut adanya tambahan TPP. Ya, ini sayang sekali ya, semoga ada kebijakan ke depan dan tidak mengajukan pindah ya dengan alasan apapun. Setelah diangkat menjadi P3K. Ini menambah poin persyaratan 5 poin ya. Nah, ini ditambahkan di poin 6 dan 7. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kode R2L dan R3L, pastikan login dan akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Nah, tentunya kita akan memilih menu iya ya di sini untuk melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup. Karena jika Bapak Ibu merasa memang tidak dapat untuk meneruskan, dapat memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri,
Nah, di dalam lampiran pengumuman Badan Kepegawaian ini sudah disiapkan ya surat pengunduran diri jika Anda pelamar yang ingin mengundurkan diri. Namun ini sedikit sekali ya, tentunya banyak yang akan melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, silakan Bapak Ibu unduh dulu buku petunjuk DRH versi 1, di mana di sini sudah ada linknya untuk buku petunjuk. Kemudian juga ada di sini surat pengunduran diri, kemudian surat pernyataan secara ini ya, secara umum, yang mana ini berisi 5 poin seperti biasa. Namun tentu Bapak Ibu sudah memilikinya saat kemarin melakukan pendaftaran, kecuali ya ada penambahan poin seperti tadi. Nah, di dalam buku DRH inilah Bapak Ibu bisa nanti akan mempelajari terlebih dahulu langkah-langkah untuk pengisian daftar riwayat hidupnya. Sekali lagi kita sudah bahas berkenaan dengan dokumen-dokumen yang mesti kita siapkan. Ada 10 dokumen ya yang nanti akan kita upload di laman SSCSN ini. Salah satunya adalah isian daripada DRH itu sendiri yang akan kita cetak di sini ya. Ada 2 file yang akan kita gabungkan nanti. Nah, tentunya kalau kita klik di sini Bapak Ibu, ini akan mengarahkan kepada tampilan, akan dibawa pada lembar pengisian daftar hidup mulai dari pengisian data perorangan, kemudian pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, ini semua sudah disiapkan di sini dan kita hanya melengkapi bagian-bagian yang kosong karena sebagian file lainnya sudah terisi saat kita mengisi pendaftaran kemarin. Jadi kita hanya mengisi bagian-bagian yang merah di sini yang belum terisi untuk kita update. Nanti kita akan buatkan video khusus untuk membantu rekan-rekan dalam pengisian ini secara online. Ya, sedangkan bagi rekan-rekan yang tidak mendapatkan kode R3L atau R2L, ini tentu saja nanti harus menunggu kebijakan untuk rekan-rekan semua diusulkan menjadi paruh waktu. Namun tentu saja rekan-rekan tidak dapat ya untuk mengikuti pemberkasan ataupun pengisian daftar riwayat hidup karena memang tentu saat ini rekan-rekan termasuk yang dinyatakan tidak lulus ya ataupun kalah perangkingan dalam seleksi P3K CAT kemarin. Meskipun dikatakan bahwa rekan-rekan semua akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu, namun prosedur pengusulannya belum dapat dilakukan saat ini dan akan menunggu informasi berikutnya. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang Pemdanya belum mengumumkan kelulusan P3K tahap 1, apakah ini diundur? BKN beri informasi di sini Bapak Ibu bahwa belum semua Pemda mengumumkan kelulusan P3K tahap 1 yang mana sesuai jadwal harusnya kemarin ya 31. Nah, setelah itu tahapan pemberkasan tanggal 1 sampai 31. Nah, timbul pertanyaan dari honor, apakah jadwal pengumuman hasil ini akan diperpanjang? Maka PLT Biro Humas Hukum Bapak Muhammad Ridwan mengatakan, sampai saat ini instansi dan BKN masih bekerja menuntaskan pengolahan hasil. Setelah selesai mereka bisa mengumumkan segera. Mohon ditunggu saja. BKN menerima ratusan surat permohonan instansi untuk perubahan yang mengharuskan BKN mengolah ulang hasilnya sehingga ada kemungkinan ranking berubah juga. Dia menambahkan bahwa begitu Kepala BKN sudah tanda tangan secara digital pengumuman instansi, mereka bisa mengunduh dan langsung mengumumkan. Jadi Bapak Ibu secara lini masa tidak ada ya perubahan pengumuman. Artinya memang ini akan tetap bertahap sampai batas waktu kesiapan ya dari Pemda untuk mengumumkan hasilnya. Walaupun sudah melewati dari tanggal 31 dan memasuki tanggal 1 Januari dan seterusnya, pengumuman akan terus berlanjut dan akan terus diupdate oleh BKN dan Pemda. Dan bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan informasi pengumuman, silakan nanti login dan terus dapat mengisi daftar riwayat hidupnya. Demikian rekan-rekan semua update terkini yang dapat kita sampaikan. Silakan nanti update SSCSN rekan-rekan untuk mendapatkan informasi notifikasi pengisian daftar riwayat hidup. Dan pastikan juga rekan-rekan mengurus ya berkas-berkas yang sudah diminta oleh BKD masing-masing, di mana ada 10 berkas yang kita harus urus, ada 5 berkas lama dan 5 berkas baru. Bapak Ibu tentu saja ini semua nanti tanggal pengurusannya adalah di tanggal 1 sampai dengan 31 Desember ya. Jangan sampai membuat SKCK ataupun surat sehat itu sebelum daripada tanggal 1. Kemudian juga Bapak Ibu nanti pastikan keperluan daripada pengurusannya adalah sesuai dengan permintaan Pemda. Namun ada beberapa yang tidak meminta, tapi biasanya nama daripada keperluan surat itu adalah pemberkasan P3K 2025 karena memang ini adalah P3K 2025. Demikian rekan-rekan semua. Selamat bagi rekan-rekan yang mendapatkan notif tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.